Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Oke, hari ini kita akan membahas tentang keutamaan 10 malam terakhir, atau sering disebut kita berburu malam Lailatul Qadar dengan cara itikaf, berzikir, dan membaca Al-Quran, serta tidak lupa melaksanakan sholat sunnah di dalam masjid. Nah, bagaimana kita mendapatkan keutamaan 10 malam terakhir itu? Ada beberapa cara yang harusnya kita laksanakan dalam 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, salah satunya ada melaksanakan itikaf, lalu membaca Quran, lalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih kita harus melaksanakan hal tersebut? Nah, karena banyak keutamaan dalam Lailatul Qadar itu sendiri. Nah, kita akan bahas 3 poin yang akan kita rangkum sebagai keutamaan malam terakhir di bulan Ramadan ini. Yang pertama yaitu malam lebih baik dari 1000 bulan. Nah, di sini kita tahu ada di Quran surat Al-Qadar. Kita pun sudah hafal ya surat Al-Qadar itu sendiri, karena banyak diulang oleh imam-imam tarawih atau sering diputar di siaran TV karena sekarang sudah waktunya Lailatul Qadar. Nah, 1000 bulan di sini sangat luar biasa. Jadi, ini keutamaan yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad SAW. Karena belum tentu umat Nabi Muhammad SAW dapat mempunyai umur seperti umat-umat terdahulu, seperti umat-umat nabi-nabi terdahulu. Karena nabi-nabi terdahulu itu mempunyai umur yang ratusan tahun atau bahkan lebih besar atau lebih lama umurnya dibandingkan dengan umur-umur umat Nabi Muhammad sekarang. Nah, kan sudah ada keterangannya bahwasanya kita umat Nabi Muhammad itu kurang lebih tidak akan jauh dari umur Nabi Muhammad itu sendiri. Ya, kurang lebih 60 sampai 70 tahunan gitu. Atau lebih dari situ atau kurang dari situ, itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada kita semua. Apabila lebih, itu kita mendapatkan rezeki untuk melaksanakan kebaikan atau berbuat tobat. Atau misalnya kita kurang, itu memang rezekinya sudah cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, dalam Lailatul Qadar sendiri itu ada peristiwa yang sangat luar biasa tak kalah hebatnya, atau salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Nah, Al-Quran di sini maksudnya diturunkan pada waktu Lailatul Qadar. Walaupun kita sudah belajar bahwasanya Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, ya, selama beberapa tahun. Bahkan ada yang mengatakan 22 atau 23 tahun secara berangsur-angsur. Tapi di sana kita akan bahas kembali di lain waktu ya. Nah, nanti kita akan tahu berapa lama Al-Quran diturunkan. Nah, kenapa Lailatul Qadar sangat luar biasa mengagumkannya? Karena di sana turunlah Al-Quran, dan kita pun kenapa harus membaca Al-Quran? Karena sebagai tanda bahwasanya Lailatul Qadar itu waktu diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah SAW melewati ataupun dengan perantaran malaikat Jibril, seperti itu. Nah, yang terakhir, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang Allah berikan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti malam-malam yang lain tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena pintu surga itu dibuka dengan selebar-lebarnya dan pintu neraka ditutup dengan serapat-rapatnya. Nah, itu sangat luar biasa. Allah mempunyai keindahan asma, yaitu Al-Ghafur, Maha meminta ataupun Maha memaafkan kepada hamba-hambanya. Nah, memaafkan di sini ya barang tentu kita tidak lepas dari dosa dan hilaf kesalahan kepada orang tua, teman, sahabat, guru, atau bahkan kepada adik dan kakak
itu harus dimintai ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan minimal mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, lalu melaksanakan sholat tobat dan mempunyai rasa jerak atau tidak lagi untuk melaksanakan suatu perbuatan tersebut. Seperti itu. Jadi, apabila kita sudah melaksanakan sholat tobat atau meminta ampun kepada Allah, usahakan tidak melaksanakan hal tersebut lagi ya. Seperti itu. Nah, itulah 3 keutamaan malam Lailatul Qadar yang Bapak singkat karena memang kita sudah memasuki Lailatul Qadar. Oleh karenanya kita maksimalkan malam-malam ini, khususnya malam-malam ganjil, untuk berikhtilaf ataupun berkholwat dengan, ataupun bahasa Indonesia itu berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca zikir, sholawat, membaca doa-doa ataupun Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Apabila kurang dimengerti dapat di replay kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.